Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia dengan NPM 5021078 dari kelas 4C. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi telaah kurikulum dari kelompok 4. Happy watching guys! Materi yang pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 13. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama filosofis, yuridis, dan konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar. B. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam proses pengembangan dan penerapan sebuah kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu filosofis, psikologis, sosial budaya, dan iptek. Dari sekian pertimbangan rencana penerapan kurikulum darurat, yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Penerapan kurikulum harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penerapan tujuan, materi, dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa yang harus digunakan. C. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada banyaknya perubahan di berbagai sektor pendidikan. Masa pandemi merupakan kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Melihat kondisi tersebut, Kemendikbud mencoba melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang ada ialah merancangkan kurikulum merdeka. D. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tantangan internal. Meliputi kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal, antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan iptek, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan pengembangan pendidikan di tingkat internasional. E. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu kepada kurikulum 13 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai. F. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Berbagai faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi dalam penyebab masalah tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik. Nah guys, itulah tadi materi tentang dasar pertimbangan kurikulum serta rasiologis pengembangan kurikulum. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan mudah dipahami. See you next video. Bye-bye!